Optimis saat krisis, fokus pada solusi, bukan pada masalah. Kerjakan apa yang kamu cintai, hal ini akan membuatmu tangguh karena kamu menciptakan kebahagiaanmu. Temukan tim, di masa seperti ini banyak merasa senasib sepenanggungan, saatnya cari teman. Bagikan kebaikanmu, sekarang saatnya berbagi apa yang kamu miliki, tidak harus berupa materi, bisa juga tentang semangat diri. Bahagialah karena bahagia bukan suatu harus berjalan baik, tapi bagaimana kita bisa merespon dengan cara yang lebih baik. Selamat datang di obrolan Dapur Ibu. Ya, apa kabar Ibu Indonesia? Selamat berjumpa kembali di obrolan Dapur Ibu spesial hari ini. Kemarin kita sudah berbicara tentang Indonesia Bangkit. Ya, nasional ala obrolan. Kali ini kita akan berdiskusi, ngobrol lebih banyak dari seorang memang berani untuk bangkit dari desa, tumbuh besar dari desa, dan membangkitkan desa sampai ke tingkat internasional. Siapakah beliau? Beliau adalah seorang desainer, kemudian sudah melanglang buana di segala penjuru dunia. Kemudian terkenal kalau teman-teman dengar ada Radio Magno, radio kayu. Nah, inilah nanti akan hadir di obrolan Dapur Ibu. Kemudian kalau teman-teman nanti lihat ada sepedagi, nah, ini juga beliau lagi. Dan yang paling tren kali ini adalah ketika teman-teman senang menghadiri pasar tradisional yang awalnya bermula dari pasar papringan, di mana kita belanja dengan koin, kemudian makanan tradisional ada di sana semuanya. Nah, hari ini kita akan bersama-sama belajar bersama beliau, dan inilah dia Bapak Singgih Susilo Kartono langsung dari Temanggung. Selamat datang Pak Singgih, bisa di-on-kan? Ya. Alhamdulillah, ya. Bagaimana kabar? Ya, bagaimana kabar Temanggung? Halo, Pak Singgih, dengar saya? Ya, dengar. Ya. Ya, dengar ya. Oke, J. Bagaimana kabar Temanggung nih, Mas? Selama COVID ini? Temanggung ini karena dingin, jadi dia jadi merah biar hangat. Oh, jadi merah biar hangat, ya. Kemudian aktivitas selama COVID, apa nih Mas yang berpengaruh dari kegiatan Mas Singgih dari sebelum COVID sampai sekarang hadirnya COVID ini, apa yang berubah Mas di Temanggung dan di workshop sepedagi, pasar papringan, Magno, nah ini apa aja Mas perubahannya Mas? Sebenarnya kalau di kami di workshop, kami libur agak awal ya ini sekarang. Yeah. Terus kalau saya sih work from home, dari dulu juga work from home. Karena kantor sama rumah cuma 30 detik gitu. Cuma lompat gitu aja ya Mas ya? Cuma kegiatan sehari-hari. Yang hilang bersepeda. Biasanya saya bersepeda keliling keluar ya. Kalau sekarang ini paling muter-muter workshop gitu aja. Oke. Mas, ya ini menarik nih Mas bicara tentang workshop yang dikerjakan oleh Mas Singgih gitu kan, di mana Mas Singgih ini adalah sarjana lulusan Institut ITB gitu, tapi kali ini ternyata memakai kaosnya dengan istilah lain. Apa Mas itu Mas? Saya dulu Bukalapak di Jalan Ganesha itu. Bukalapak di Jalan Ganesha, Bukalapak tambal ban. Buka tambal ban. Sebenarnya sih kuliahnya di ITB, tapi Bukalapaknya di depan ITB gitu kan. Jadi ada institut tambal bannya gitu kan. Nah, ini seru Mas. Mas Singgih ini kan sudah
kota besar, sekolah di kota besar, kemudian berkenalan dengan orang-orang setelah kuliah juga berada di sana. Mengapa tiba-tiba memutuskan untuk pindah ke Temanggung dan membesarkan Temanggung, Mas? Boleh diceritain cerita awalnya gitu, Mas? Ya banyak sih alasannya. Kalau yang paling sering itu kan, saya kalau berangkat kuliah, saya kosnya di Sekolah Utara, kalau ambil jalan pintas lewat jalan tikus tuh. Jadi betapa padatnya perumahan di sana. Saya membayangkan kalau saya tetap tinggal di Bandung, ini makin lama Bandung itu akan makin padat. Gitu. Kemudian saya juga lihat sebenarnya di kota itu banyak sekali, ya artinya kota itu sudah terlalu banyak sarjana lah. Jadi yang sebenarnya yang membutuhkan saya kira bukan kota. Jadi saya mikir kayaknya desa saya ini lebih butuh saya, itu butuh ilmu saya. Gitu. Apalagi Institut Tambal Ban itu kan juga suka ngasih predikat yang tinggi-tinggi itu. Ya saya kemakan juga itu harus berbakti ke desanya. Gitu. Iya, akhirnya mengalahkan ego ya Mas ya, mengalahkan ego. Ya kalau saya sih sebenarnya memang pada dasarnya saya nggak suka tempat yang ramai, padat, yang ya kota itu saya sebenarnya nggak suka, saya lebih suka lulusan ITB gitu. Ya, tempat yang sepi, tempat yang lebih dekat sama alam seperti itu. Jadi saya pikir desa kayaknya lebih keren. Kemudian saya juga waktu itu baca satu buku Alvin Toffler ya. Alvin Toffler itu meramalkan akan banyak orang yang tinggal dan bekerja di remote areas karena kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Jadi waktu itu saya mikir itu masa depan yang keren. Dan sekarang kita ada di masa depan ini. Sudah berada di masa depan ini ya Mas. Sekarang kita di masa depan nih dengan COVID. Ini makin jelas masa depannya, kita bisa siaran di sini. Betul. Nah ini memang Mas Inggih kayak ngerti sak durunge winarah gitu kalau bahasa Jawanya itu ya. Bahasa Jawa itu ngerti dulu bahwa nanti ke arahnya itu memang ke sana, arahnya mau ke desa gitu. Dan Mas Inggih sudah memulainya. Tahun berapa itu Mas dimulai perpindahan kehidupan di desa, Mas? Kalau saya mulai bolak-balik Bandung Temanggung itu sekitar tahun 94 ya. 94 karena 92 lulus, 93 saya mulai bekerja di satu kantor di Bandung yang kemudian dia punya proyek. Punya proyek sih saya ngajuin proposal untuk bikin di Kandangan, jadi saya bisa proyek bolak-balik pulang kampung. Tahun 96 saya sudah definitif Boyongan, bedol kota. Bukan bedol desa, bukan bedol desa, tapi bedol kota. Iya. Ini kan keluarga permanen di Temanggung ya. Ini kan masa transisi yang luar biasa. Bawa keluarga baru, anak baru satu ya Mas ya waktu itu ya berarti ya? Ya, baru satu. Ya. Kemudian keluarga baru pindah dari kota pindah ke desa. Ada tantangan apa Mas waktu pertama kali melakukan perpindahan itu gitu? Ya tantangannya banyak ya tapi yang jelas orang tua tidak setuju saya pulang sebenarnya. Jadi karena ya pulang udah punya keluarga, udah punya anak, tapi duit juga belum punya. Kayak gitu. Jadi numpang di orang tua ya. Cuma waktu itu kan memang sudah ada proyek yang saya ajukan ke perusahaan dan sebenarnya belum jalan sih. Cuma ada kegiatan yang sebenarnya saya lakukan. Ya karena saya pada dasarnya kan orangnya keras kepala gitu loh. Jadi kasih tahu ya nggak dengerin, tapi ya mungkin ya memang saatnya harus begitu ya, karena saya dengar sana sini nggak jadi. Betul. Nah ini teman-teman, jadi untuk sebuah perubahan gitu, perubahan dan prinsip yang teman-teman sudah pegang, maka karakter pertama yang perlu dimiliki itu adalah keras kepala. Keras kepala dulu. Karena kalau nggak keras kepala nggak bakalan jadi nih sesuatu yang dikerjakan. Dan terbukti sekarang Mas Inggih mengibarkan bendera gitu, mengibarkan bendera dari Temanggung. Ini pertama kali Mas bisa diceritakan bagaimana awalnya sehingga muncullah Magno Radio Kayu dan bisa mendapat
mendapatkan penghargaan Good Design Product dari Jepang ya Mas ya ini ya. 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 Kalau Magno sih sebenarnya mulai dari tugas akhir saya waktu kuliah. Ya. Jadi waktu itu saya kepikiran, ya ITB itu sebenarnya bebannya kalau bikin karya tugas akhir, dosen-dosen lebih suka bikin karya yang berbau teknologi canggih gitu loh. Yang padahal sebenarnya industri kita itu masih fondasi ke teknologinya sebenarnya masih lemah. Ya. Kemudian pada sisi yang lain saya lihat Indonesia itu punya kekayaan yang luar biasa di sisi budayaan, di sisi natural resources ya, sumber-sumber daya alam seperti kayu. Kemudian juga budaya ya, budaya itu craft, salah satunya craft. Ya waktu itu kayak nggak dianggap proyek yang keren ya, cuma ya lagi-lagi ketemu sama mahasiswa keras kepala ya saya tetap maju aja. Dan kemudian malah sekarang ini sudah ada jurusan kriya di desain produk. Jadi setelah saya tugas akhir, adik-adik kelas mulai memberanikan diri untuk mengajukan proyek-proyek yang basisnya kriya atau basisnya natural resources ya. Iya. Tapi ini sebenarnya terrealisasi dari tugas akhir ke aktivitas produksi itu cukup tertunda cukup lama ya dari tahun 92 saya baru bisa eksekusi tahun 2005. Memang sebenarnya saya punya kegiatan yang lain di desa saya. Tapi sebenarnya yang menarik adalah hambatannya waktu itu adalah mendapatkan supplier elektronik. Dan karena supplier elektronik ini biasanya yang punya adalah industri-industri besar ya. Ya, industri besar. Ternyata tidak mudah mendapatkannya karena kegiatan kami masih kecil seperti itu. Nah, waktu itu karena mentok akhirnya saya beli aja di pasar, saya bongkar, kemudian casingnya saya ganti dengan desain saya seperti itu. Nah, untungnya kemudian produk itu, prototipe itu sampai ke Pak Rahmat Gobel. Pak Rahmat Gobel tertarik sehingga kemudian beliau ini buka pintu gitu. Nah, sebenarnya kalau nggak pakai cara teknologi tambal ban itu kayaknya nggak bisa itu elektronik yang kayak gitu. Karena di Panasonic mereka nggak punya policy untuk jual elektronik kit ke luar. Polisinya itu bahkan dari Jepang. Jadi mereka karena yang minta Pak Rahmat Gobel, jadi manajemennya mereka akhirnya ya harus ikuti gitu. Saya bersyukur beruntung. Iya. Ini menarik perjalanannya Mas ya. Kalau dulu saya ingat mulai dari Piranti Works gitu ya. Dulu tuh saya dapat loh kotakan Piranti Works itu tahun-tahun. Itu sebelum Piranti Works. Sebelum Magno ya Mas ya itu ya. Sebelum Magno ya. Jadi waktu saya resign dari partnership yang awal, kemudian saya ngapain ya gitu loh. Iya. Karena pokoknya harus bergerak, harus berbuat sesuatu. Nah, ini kuncinya. Gitu. Iya, ini kuncinya. Ya. Harus berbuat sesuatu terus-menerus, harus bergerak gitu. Ini kunci yang saya lihat dari Mas Singgih, karena habis Magno berkembang, gitu ya, Magno berkembang setelah kerjasama sama Pak Rahmat Gobel ini membesar Magnonya. Kemudian teman-teman bisa lihat di seberang sana itu ada workshopnya Pak Singgih. Kalau di belakangnya Pak Singgih itu ya Pak Singgih ya. Gitu. Itu ada workshop Magno. Nah, itu dia. Nah, itu adalah workshop Magno. Ini rumah Mas Singgih ini memang kayak akuarium gitu ya. Ikannya saya. Ikannya adalah Mas Singgih dan anak-anaknya. Jadi kalau lari ke sana, lari ke sini itu kayak akuarium, dilihat dari luar bisa gitu kan. Dan kantornya, workshopnya dari sebelahnya. Jadi kalau teman-teman nanti ke Temanggung harus cari Desa Kandangan gitu ya. Kemudian cari workshop Magno. Nah, akan terkesima dengan produk-produk yang ada di sana. Karena Pak Singgih ini tidak selalu berhenti pada satu titik. Kemudian beliau berikutnya nih ada yang populer lagi gitu ya, itu namanya adalah sepedagi. Nah, diceritakan Mas, sepedagi ini apa dan kenapa muncul sepedagi gitu? Proyek Magno itu sebenarnya ya sesuatu yang cukup berhasil ya, tapi saya sendiri tidak cukup puas karena
harapan saya sebenarnya proyek itu harus punya impact yang meluas dan langsung ke komunitas bisa. Magno itu bisa membangun brand lokal ke tingkat internasional, menjadikan ikon desain, salah satu ikon desain dunia. Tapi sebenarnya dalam konteks masyarakat di sekitar sini yang terlibat adalah orang-orang yang bekerja saja. Nah, mimpi saya sebenarnya kan pulang kampung tuh saya nggak cuma kayak gini gitu. Saya pengennya punya proyek-proyek yang bisa berdampak langsung ke masyarakat dan dalam skala yang lebih luas. Delalah kok waktu itu saya kena kolesterol gitu. Oh, jadi ini sengsara membawa nikmat ya. Sakit membawa nikmat ini ya. Mungkin sih kegelisahan saya itu kayak doa aja. Tuhan tuh kadang-kadang ya suka lucu kayak gitu. Kamu tak pancing pakai kolesterol mudeng nggak gitu. Terus saya mikir, saya sebenarnya agak shock dengan kolesterol itu karena sering olok-olok teman saya yang kolesterol tinggi setiap habis makan minum obat. Jadi saya merasa, aduh saya kualat nih. Kualat. Terus saya mulai cari nih solusinya apa. Akhirnya saya lihat di internet, wah sepedaan kayaknya bisa nih nurunin gitu. Padahal saya jarang olahraga, saya itu orang nggak gitu suka olahraga waktu itu. Naik sepedaan, ngambil trek di jalan pedesaan. Dan waktu itu tanpa sadar saya bawa kamera. Jadi saya tidak suka olahraga itu sebenarnya karena selalu merasa kalau setelah olahraga capek. Gitu. Iya. Dan pakai kamera itu ternyata fase berhenti waktu memotret itu saya tanpa sadar istirahat. Jadi bersepeda itu jadi mengasihkan. Kemudian foto-foto saya share ke keluarga dan keluarga juga ikut sepedaan, jadi lebih seru lagi. Nah pada saat itu saya mulai menaruh perhatian pada produk sepeda karena background saya kan desain produk. Padahal kok menarik banget itu loh, karena itu kan cuma ada 2 roda sama ya sederhana banget lah. Sepeda itu kan simpel banget itu. Tapi ini menarik, menyehatkan ya. Jadi kalau saya pikir-pikir, wah ini kayak radio juga gitu. Karena radio itu kan juga menariknya karena nggak ada gambar. Ini sama sebenarnya kayak 2 produk yang punya value yang sama yang kemudian hadir di tempat di saya. Kemudian saya mulai tertarik dan browsing di internet dan saya menemukan sepeda bambu yang sepeda bambu ini justru menemukan sepeda bambu ya. Dan sepeda bambu itu dibikin di negara-negara yang nggak punya bambu, jadi di Amerika, di Eropa. Gitu. Sementara kalau saya sepedaan, saya selalu lihat bambu itu di mana-mana berlimpah di desa. Ya, padahal Indonesia ini memiliki bambu yang terbesar nomor 2 ya Mas kayaknya. Indonesia ya ada sekitar 160 spesies kalau nggak salah. Iya. Ya, terus karena saya background saya desain produk, kemudian setiap hari saya juga bekerja dan kerajinan bambu ada di mana-mana. Sepeda bambu yang ada di luar negeri itu dibuat dengan teknologi kerajinan. Mereka sebenarnya agak maksain ya, bambu nggak punya, kalau bikin kerajinan mahal gitu. Ini kebangetan kalau saya nggak bikin. Ya ini saya mutusin kemudian bikin sepeda bambu seperti itu. Yang saya beri nama sepedagi. Nah, sepedagi itu dari kata sepeda pagi. Itu saya waktu itu. Iya. Itu mereknya ngarang aja, gampang aja. Ngarang mereknya gitu kan. Karena sepedaan pagi-pagi kemudian dikasih nama langsung sepedagi gitu aja. Iya. Nah, sepedagi ini kan sudah ada sepedagi movement-nya ya Mas ya. Nah, boleh diceritakan Mas, sepedagi movement ini apa ini? Ya, sebenarnya profesi desain produk itu kan profesi yang pada satu sisi migunani, tapi pada sisi yang lain juga membayani gitu. Karena contoh yang paling sederhana lah, profesi desain itu kan desain produk itu dia bisa bikin barang yang orang lain sebenarnya nggak butuh. Karena banyaklah hal-hal yang seperti itu yang bisa dikerjakan. Jadi saya pikir kalau saya membuat produk baru, produk ini tidak boleh hanya sebuah produk untuk fungsinya saja. Artinya sepeda untuk alat transportasi saja. Apalagi kalau cuma buat gaya-gayaan kan cuma gitu. Jadi saya berpikir ini harusnya punya satu fungsi lain di luar fungsi
teknisnya seperti itu. Nah, kebetulan waktu itu mulai datang orang-orang dari luar, dari kota maupun dari luar negeri datang karena tertarik untuk melihat sepeda bambu dan mencoba sepeda bambu. Ini menginspirasi saya tentang solusi sebuah problem, salah satu problem besar di desa, yaitu hilangnya para pemikir. Jadi hilangnya para pemimpin, oke. Ya, pemikir. Oh, pemikir, oke. Hilangnya para pemikir. Jadi fenomena brain drain dari desa ke kota itu kan sebenarnya anak-anak muda desa yang kemudian sekolah di kota yang tidak kembali, sehingga kemudian desa kehilangan pemikirnya, desa tidak bisa mengembangkan potensinya, dan dia tidak bisa juga memecahkan permasalahan-permasalahan yang muncul. Yeah. Nah, saya melihat sepeda bambu ini seperti sebuah magnet ya, yang dia bisa menarik orang dari luar untuk datang ke desa. Di Elan dulu pernah datang, Ara pernah datang ya. Iya, betul. Tarik, magnet sepeda bambu nih seperti itu. Betul. Jadi saya pikir wah ini saya kira ini sebuah sesuatu yang menarik ya, karena produk yang tidak hanya semata-mata sebuah produk, tapi produk jadi ikon sebuah social movement. Nah, movementnya apa? Movementnya kemudian ya saya pilih tentang desa, yaitu gerakan revitalisasi desa. Oke. Gerakan revitalisasi desa, akhirnya movementnya itu ya Mas ya. Iya. Nah, ini menarik ketika Sepedagi sebuah produk kemudian menggerakkan berbagai macam aktivitas. Pak Singgih mulai mewujudkan yang namanya revitalisasi, gitu, merevitalisasi makna, gitu. Desa itu seperti apa? Bahkan sempat menyelenggarakan international conference ya Mas ya di Temanggung ya. Itu, jadi ada international conference revitalization gitu ya, untuk village revitalization itu dikerjakan di Temanggung. Dan yang lagi tren sekarang ini adalah munculnya pasar papringan. Nah, ini adalah tren yang sekarang ditiru oleh semua tempat di Indonesia, pengen seperti pasar papringan. Nah, idenya itu dari sini. Nah, kita gali ya pasar papringan ya sekarang ya. Gimana Mas pasar papringan itu Mas? Ya. Pasar papringan ini sebenarnya satu fenomena tentang apa ya? Jadi kalau saya lihat itu seperti saya orang desa yang orang Indonesia yang punya bambu yang sangat banyak, tapi karena mungkin terlalu dekat gitu, karena terlalu biasa sehingga kita tidak bisa melihat istimewanya. Orang dari luar karena bambu itu istimewa, jarang mereka lihat, jadi mereka bisa melihat. Jadi ada fenomena rabun dekat. Yeah. Kalau dekat kita jadi blabur itu. Blabur, bener. Terus juga ada fenomena kebosanan dan inferioritas. Jadi kalau pasar papringan sebenarnya saya lihat waktu sepedaan belusuan desa itu. Jadi Jokowi dulu kayaknya lihat saya itu belusuan bisa ditiru ya Mas ya. Terus saya lihat banyak sekali papringan gitu. Tapi papringan itu kondisinya sebagian besar itu terbengkalai, tidak terpelihara, jadi tempat sampah. Gitu. Karena background saya desain, saya itu bisa melihat sesuatu dengan imajinasi visual. Gitu. Jadi saya bisa melihat tempat yang kotor. Ini sebenarnya indah banget gitu. Kalau kita lihat ke atas kan nggak ada sampah tuh, di atas tuh kayak dom. Apalagi kalau pas matahari pagi, wah indah banget sebenarnya. Jadi saya pikir, saya membayangkan kalau tempat ini dibersihkan, sebenarnya akan menjadi sesuatu yang indah. Cuma kembali tadi, problemnya adalah problem bosan dan inferior. Jadi kalau bosan dan inferior itu harus dilawan dengan sesuatu yang kuat, sesuatu yang shocking gitu. Nah, papringan yang semua bayangan semua orang adalah tempat yang gelap, kumuh, banyak demit katanya gitu. Iya, betul. Terus banyak nyamuk juga gitu. Saya mulai membayangkan, wah kayaknya seru itu kalau dibersihin, kemudian di bawahnya di ruang-ruang kosong itu
orang-orang di desa setempat jualan makanan lokal, kerajinan lokal, hasil tani, itu kayaknya seru ya. Saya membayangkan kayaknya seru banget. Nah, kemudian mulai itu diwujudkan ketika kami akan menyelenggarakan konferensi internasional yang kedua. Sebagai proyek ini sebenarnya proyek prakonferensi. Jadi waktu itu kami uji coba, kami tes di tempat yang pertama, dan ajaibnya itu launching langsung rame dan nggak pernah sepi. Karena ya waktu itu sebenarnya kebetulan bareng dengan mulai populernya Instagram, sehingga kami tanpa publikasi, para pengunjung mempublikasikan sendiri seperti itu. Instagramable soalnya ya Mas ya, desa itu cantik gitu ya. Pasar Papringan itu sangat unik yang karena apa yang ada di bayangan masyarakat itu kan Papringan itu selalu negatif, selalu jelek gitu. Tapi kalau mereka lihat tempat yang nyaman, orang senang sambil makan-makan. Dulu itu kalau orang bilang mapring atau ke Papringan itu kan BAB di Papringan. Buang sampah, BAB, kemudian tempat demit gitu kan, itu Papringan itu ya. Sekarang mereka lihat tempatnya jadi bagus, banyak sekali makanan enak, dan rasanya kayaknya asik banget gitu. Iya, teman-teman kalau nanti sudah pasca COVID gitu ya, pasca COVID, karena ini Pasar Papringan juga ikut istirahat, gitu, ikut istirahat, pasti teman-teman nanti akan terkesima karena kangen suasana pasar tradisional zaman dulu gitu ya. Iya, terima kasih Mas Singgih. Ini segmen 1 sudah selesai. Saya akan sapa dulu teman-teman yang sudah hadir ya. Ada Mbak Elva dari Medan, apa kabar Mbak Elva? Kemudian ada dari Palu, Jogja, Malang, Klaten, Medan, Tangerang, Jakarta, Bau-Bau. Wow, jauh banget ya hadir hari ini. Dan kita akan masuk ke segmen 2 ya. Kita masuk ke segmen 2, tapi sebelum segmen 2 nanti akan saya playkan video dari Pak Singgih. Ini bagaimana sih sepedaginya itu kayak apa gitu ya, nanti kita lihat. Dan setelah segmen 2 silahkan teman-teman tulis komen ya, tulis komen untuk pertanyaan-pertanyaan yang bisa langsung akan dijawab Pak Singgih secara langsung kali ini ya. Terima kasih Pak Singgih, kita istirahat dulu ya, silahkan di off-kan kamera dan suaranya. Ada iklan lewat gitu ya, ada iklan lewat ya, silahkan di off-kan terlebih dahulu. Kita akan masuk ke sesi kedua. Ya, terima kasih teman-teman. Kita akan masuk ke sesi kedua. Ini adalah ada video ya, video dari Pak Singgih. Bagaimana proses kita bisa bersepeda ya, sepeda bambu itu seperti apa? Nanti kita akan lihat langsung di sini. Ya, tunggu ya sebentar ya. Iya, itulah tadi jalan-jalan pagi Pak Singgih ya, jalan-jalan pagi Pak Singgih dengan menggunakan sepedagi, keren kan? Pak Singgih mungkin bisa on lagi gitu ya, bisa on lagi. Kita akan masuk ke segmen kedua ya. Itu tadi Mas Singgih, topinya itu apa sih sebenarnya maknanya gitu kan? Kalau dilihat topinya kok kayak, kalau saya itu taunya adalah ekra gitu kan? Ya. Apakah benar Mas itu ekra gitu? Ya, itu engkrak, tapi dibuat lebih kecil lah biar Oke. Jadi waktu itu sih sebenarnya kan sepeda bambu itu waktu itu mulai dibuat banyak ketika
kegiatan konferensi internasional revitalisasi desa yang pertama. Itu sebenarnya kami sudah mengembangkan helm sepeda bambu, cuma waktunya nggak cukup untuk memproduksi. Jadi gimana nih caranya bikin yang cepat? Akhirnya saya lihat di satu tempat di sekitar rumah ada yang gerak tergeletak gitu loh. Iya. Terus? Kalau dibalik kan jadi topi gitu loh. Oke. Waktu itu saya kemudian lihat juga ini menarik karena apa? Karena engkrak ini bentuknya aneh. Jadi pasti orang tertarik untuk pasti orang mikir nih ada orang gila lewat. Gitu. Karena kalau saya menggunakan kalau saya naik sepeda bambu itu saya berharap orang tahu saya pakai sepeda bambu, tapi pada nggak ngeh gitu loh. Kalau saya pakai topi yang aneh, kadang-kadang mereka ngasih perhatian lebih, ngobrol kemudian itu. Tapi yang kemudian saya lihat juga ternyata engkrak itu jadi sebuah simbol yang menarik ya, karena engkrak itu kan tempat untuk ngumpulin sampah. Jadi ini menjadi simbol bagaimana saya mengangkat harkat bambu ya, dari material yang dilecehkan nih menjadi material yang sebenarnya kalau kita berikan perhatian yang cukup, kita gunakan untuk membuat produk yang baik, dia akan bisa menghasilkan produk yang baik ya, seperti sepeda bambu ya. Jadi topi engkrak ini juga simbol dari bagaimana saya mengangkat harkat bambu dari tadinya untuk ngumpulin sampah, ditaruh di tempat yang paling terhormat di tubuh kita. Dan memang kemudian menjadi satu daya tarik orang ketika orang lihat saya pakai itu, mereka kemudian unik soalnya ya Mas ya itu ya, jadi unik gitu. Mas, ini ada pertanyaan nih Mas. Bagaimana sih Mas dari Mbak Ina nih ya? Bagaimana caranya membuat sesuatu yang kita miliki ini bisa terkenal, dikenal dan bisa sampai ke mancanegara? Padahal cuma ini berasal dari desa. Nah, itu gimana caranya? Gimana Mas, ini ada pertanyaan seperti itu. Kalau orang desa itu bebannya berat. Karena apa? Kalau bikin barang harus bagus. Jadi kalau sudah tinggal di desa, bikin barangnya jelek, pasti nggak terkenal. Wah, tuh. Pasti nggak akan terkenal, karena ya kawian orang desa ya kayak gitu, ya wis gitu. Dimaklumi kayaknya ya Mas ya. Jadi selalu berpikir, karena saya orang desa, saya harus bikin barang lebih bagus dari yang dibuat orang kota. Sehingga kemudian itu menjadi kontras. Kontras ini menarik di media ya, karena sesuatu yang nggak kontras nggak menarik. Sesuatu yang kontras, seperti juga waktu seleksi good design di Jepang, mereka juga mempertimbangkan ini produk yang bagus banget gitu, sampai mereka itu memang bagian tertentu yang saya kerjakan dengan sangat bagus. Juri-jurinya itu katanya ngantri untuk ngelus-ngelus bagian itu gitu. Terus ya memang nggak ada pilihan lain, kalau kita tinggal di desa ya kita harus bikin barang yang bagus, bagus secara desain, bagus secara kualitas pengerjaan, kemudian bagus juga dari sisi filosofi dan ceritanya seperti itu. Jadi dengan cara seperti itu kita bisa dapat nilai positif dari keberadaan kita di desa. Yang tadi kontras tadi ya, artinya kita bisa buat cerita yang kontras, dan itu sangat seksi buat media. Nah itu caranya Mbak Ina. Jadi kalau mau pengen sesuatu langsung bisa membuat media melihat, orang melihat itu harus bagus, unik, seksi. Itu karena Anda tinggal di desa pasti bisa ya. Ya, berikutnya Mas Singgih ini dari Ara. Dari Ara bertanya. Apa kabar Mbak Ara di Tangerang? Pamanku go live. Wah, gitu, pamanku go live. Iya, ini karena nih Pak Singgih ini adalah pamannya anak-anak gitu. Jadi kalau pamanku datang dari desa gitu kan, itu pasti adalah Pak Singgih itu berarti. Iya. Ini mau tanya nih. Bagaimana setiap orang bisa ikut berkontribusi dalam gerakan revitalisasi desa? Gimana caranya, Mas Singgih ini? Sepeda gini sebenarnya organisasinya kecil, orang-orangnya juga sedikit. Tapi kami itu persis kayak COVID gitu. Jadi kami itu virus saja. Karena kalau kami harus merevitalisasi satu desa pun kami nggak bisa. Dan menurut kami bukan itu sebenarnya yang kami inginkan. Kami melihat bahwa desa itu punya potensi yang luar biasa,
bukan cuma untuk Indonesia ya, tapi untuk masyarakat global ya, karena saya lihat desa itu masa depan dunia. Kenapa? Karena di desa kita sebenarnya bisa meraih kualitas hidup yang terbaik dari sisi material, dari sisi sosial, dari segi spiritual. Yeah. Dan kalau teman-teman mau berkontribusi, ya sering-seringlah lihat di Instagram Sepedagi Movement, di situ banyak sekali beberapa materi tentang Sepedagi Movement. Kemudian juga kalau terlibat, kami punya beberapa event. Salah satu event adalah International Conference on Village Revitalization. Ini sebenarnya event internasional. Sekarang ARA ini terlibat di salah satu kepanitiaan untuk ICVR yang keempat, yang rencananya bulan April di Belanda. Kemudian kami juga ada di Belanda. Rencananya ICVR 4. Oh, nih loh. International Conference Village Revitalization yang keempat itu mau diadakan di Belanda. Desa urusinya di Belanda ya. Iya. Di dua desa di Belanda. Kemudian kami ada juga program-program internship, terlibat di dalam kegiatan-kegiatan yang kami lakukan. Kemudian kami ada kegiatan juga bekerja sama dengan pihak lain, misalnya di Sumatera ada kegiatan tingkat temu Kabupaten Lestari untuk menyebarkan kegiatan ini. Kemudian juga kami ada Sepedagi Jepang ya. Sepedagi Jepang ini sebenarnya teman-teman partner kami dulu ikut kegiatan ICVR. Mereka sebenarnya salah satu juga pendiri ICVR ya, karena waktu yang pertama itu diselenggarakan bersama dengan Jepang, dan mereka sekarang mendirikan Sepedagi Jepang. Jadi dengan cara-cara seperti ini sebenarnya mereka bisa terlibat seperti ini. Iya. Jadi teman-teman bisa masuk ke mulai searching, googling gitu ya di apa itu Sepedagi, kemudian bisa ke rumah virtualnya, ke Instagramnya. Namanya apa Mas? Instagramnya Mas? Sepedagi Movement. Sepedagi Movement. Oke, Instagramnya ada Sepedagi Movement. Kemudian kalau webnya Mas ada? Webnya belum jadi. Belum. Webnya hanya sepedagi.com untuk sepeda bambu. Oh, sepedagi.com atau sepeda bambu. Oke, jadi teman-teman langsung ke Instagramnya di Sepedagi Movement. Oke, saya lanjut ke pertanyaan kedua ya Mas ya. Ini dari Mbak Flowers itu Mbak Rina di Makassar ya. Apa kabar Mbak Rina? Ini ya. Pak Singgih, bagaimana cara mendapatkan sepeda bambu karya Bapak? Oh, mau pengen ya Mbak ya sepeda bambu ya? Gimana caranya mendapatkan ini dari Makassar ini Mas? Ya. Bisa order melalui website atau bisa juga DM di Instagram Sepedagi Bambu Baik ya. Jadi nanti bisa DM Bambu Baik, oke. Ya. Nanti bisa langsung di situ. Kami memang belum punya toko dalam arti toko real ya, di Jakarta juga belum ada. Jadi kalau orang mau pesan ya pesan langsung ke kami, ya bisa dikirim gitu. Oke, jadi nanti dikirim kemudian mereka di packing terus diatur di sana di kota tempat kirimannya datang gitu ya Mas ya? Enggak, kita bisa rakit dalam bentuk jadi, dan mereka cuma merakit bagian-bagian yang sedikit saja, tidak semua. Oke, iya. Jadi bisa juga kalau yang beli ini pesepeda atau penggemar sepeda, biasanya mereka kadang-kadang cuma beli frame dan mereka mencari part sendiri di sana. Oke. Ya, jadi gitu Mbak Rina, jadi bisa dirakit gitu ya, bisa dirakit, kemudian bisa beli frame sendiri juga, dan Sepedagi ini sudah dikirim juga sampai ke Jepang, jadi nggak masalah kalau dikirim ke Makassar gitu ya. Ya. Oke, selanjutnya dari Mbak Nur Hasnah Hasan di Pekanbaru. Apa kabar Mbak Nur Hasnah? Selalu hadir di obrolan dapur Ibu. Salam Pak Singgih, mau tanya. Saya penasaran pada pasar papringannya. Di kampung pas di belakang rumah orang tua saya ada hutan bambu. Setaunya benar, di hutan itu banyak nyamuk, ular, biawak, ulat, sampah, daunnya, dan banyak sekali barang-barang yang dibuang. Nah, bagaimana mengatasi hal natural ini sehingga hutan bambu itu bisa jadi pasar yang menarik? Treatment seperti apa yang dijalankan? Karena saat berjalannya pasar, besar kemungkinan ulat kecil bisa jatuh dari pohon dan mungkin mengganggu pengunjung. Terima kasih Pak Singgih. Nah, pasar papringan nih Mas. Ya. Ya.
Sebenarnya salah satu yang penting adalah kegiatan pasar papringan itu kegiatan komunitas. Jadi tidak bisa dilakukan sendiri. Sebenarnya bisa aja sih orang itu punya papringan di belakang rumah, dibersihin, kemudian buat tempat jualan. Tapi dalam konsep pasar papringan yang kami lakukan selama ini, kami melibatkan masyarakat di sekitar untuk menjadi kegiatan mereka sendiri. Kemudian pada waktu awal kami juga khawatir itu benar nggak nyamuk ini akan pergi gitu. Tapi ketika itu dibersihkan dan banyak orang datang, nyamuknya pergi, nyamuknya nggak ada. Binatang-binatang kami hampir kayaknya nggak pernah itu ada ular datang pada saat hari pasaran, nggak ada. Kayaknya malu mungkin. Ikut jalan-jalan kali Mas. Ya. Cuma kalau nyamuk itu sebenarnya datangnya dari ini. Jadi kalau orang nebang bambu, biasanya tidak di pas ruasnya sehingga ada genangan air pada batang bambu yang tersisa. Itu yang sebenarnya menjadi tempat bertelur nyamuk. Kemudian sampah-sampah, kemudian genangan air juga. Ketika itu sudah dibersihkan, ya mereka nggak kerasan di situ. Mereka cari tempat yang lain seperti itu. Iya, jadi gitu Mbak Nur Hasnah, jangan khawatir karena saya sudah membuktikan sendiri ketika saya masuk ke pasar papringan enggak gatel, enggak digigit nyamuk gitu kan, enggak digigit nyamuk dan nyaman sekali untuk makan di pasar papringan itu. Suatu saat harus mencoba ya. Ya, terima kasih. Ini ada lagi Mas dari Mbak Ari Kusmaningsih. Apa kabar Mbak Ari? Ya. Bagaimana dulu Pak Singgih dididik oleh orang tua sehingga mampu berpikir kreatif dan berani mewujudkan ide-ide kreatif dalam kehidupan nyata. Bagaimana Pak? Ya, karena kami tinggal di desa sih kami terpaksa memang kehidupannya memang harus kreatif ya. Di desa itu zaman saya kecil kan beli mainan buatan pabrik juga susah, jadi harus bikin sendiri. Kemudian orang tua saya sebenarnya sibuk karena dua-duanya PNS. Jadi kami main sendiri dengan anak-anak kampung, dengan apa yang ada di desa. Karena emang semuanya terbatas jadi kreatif, jadi semuanya harus bikin sendiri, harus ngakalin sendiri. Sebenarnya ngakalin sendiri itu kan sebenarnya salah satu pelajaran kreativitas yang kita nggak sadar gitu. Iya. Cara-cara yang simpel itu membekas ya karena suka ngoprek. Kalau ada alat yang rusak kita coba betulin sendiri. Kalau penasaran yang nggak rusak juga dibongkar, nggak bisa benerin. Terima bongkar nggak terima pasang gitu. Iya. Tapi itu ternyata jadi bekal yang baik ya waktu saya kuliah desain produk itu sangat membantu karena teman-teman yang di kota rata-rata punya kesulitan untuk ngakalin hal-hal yang seperti itu. Kalau kami sih biasa banget itu. Jadi itu sangat membantu. Sampai sekarang pun sebenarnya sangat membantu. Iya. Jadi gitu Mbak Ari ya. Jadi di sekolah juga dulu ada pelajaran prakarya dan itu saya sangat senang. Seperti membantu kreativitas, menumbuhkan kreativitas. Iya. Jadi harus jangan semua serba ada gitu. Kalau semua serba ada itu tidak membuat kreatif karena kebetulan tinggal di desa. Zaman dulu kita kecil itu memang nggak pernah beli mainan ya Mas ya. Kalau pengen mainan pasti bikin, Nah, bagaimana caranya kita bisa men-set up kondisi seperti itu di anak-anak sekarang dengan tantangan yang lebih beda, tentunya lebih besar dan lebih berbeda ya. Baik, saya lanjut Mas, nih banyak nih Mas pertanyaan nih Mas ya. Oh iya, saya koreksi Mbak Riri ya, bukan Mbak Rina. Ya Riri ya, saya ingatnya tuh Rinya gitu. Karena di FB-nya flowers gitu ya. Berikutnya dari Lavinia, kakaknya Elan. Dok, apa kabar Jepang, Dok? Iya. Pamanku dari desa ya. Dewasa mau tanya ini gitu kan. Ini Pak, ini ponakannya banyak banget emang Pak Singgih ini. Dewasa ini banyak anak lahir di kota. Tumbuh dewasa sampai tua pun takkan punya desa untuk pulang. Waduh. Ada saran nggak Pak bagi mereka pindah berkarya dan hidup diterima di desa? Jikapun kondisi memaksa mereka tetap di kota, apa saran supaya mencapai keseimbangan? Matur nuwun Pak, salam dari anak kota.
Dia mau pindah nih Aduh, Mas, ya, kayaknya nih Mas. ya. Mau ke desa nih Mas kayaknya. Kompori Mas. Ya, sebenarnya sih nggak harus semuanya pindah ke desa juga. Ya. Tapi yang penting kalau tinggal di kota, kotanya juga jadi sehat. Jadi kami sekarang ini kan mengeluarkan sebuah teori nih Ya. tentang apa yang kami sebut dengan Chiral. Chiral itu dari kata city dan rural. Jadi ini fenomena ke depan yang kami lihat bahwa desa-desa akan menjadi maju, itu fenomena Chiral di desa, tapi kota-kota juga akan menjadi lebih baik, itu fenomena Chiral di kota. Jadi salah satu kuncinya adalah redistribusi populasi. Jadi kalau kota yang overpopulated itu nggak mungkin jadi komunitas Chiral. Karena komunitas Chiral itu sebenarnya kayak tinggal di kota, tapi dia juga punya spirit tentang desa, kehidupannya guyup. Ada kegiatan-kegiatan, ya secara lingkungan mereka lebih hijau, kemudian orangnya lebih bisa secara sosial lebih sehat seperti itu. Kalau desa yang Chiral ini desa-desa. Sekarang kalau lahir di kota, terus gimana caranya? Ya tergantung. Kalau kamu memang pengen benar-benar ngebet ke desa, ya bisa. Indonesia punya 74.000 lebih, jadi kalau mau milih salah satu itu, wah peluangnya banyak sekali. 74.000 desa loh, bayangin ya, banyak tempat. Kalau tinggal di kota pun ya kita bisa. Artinya kota itu akan tetap ada. Yang jadi problem sekarang adalah kota dan desa itu tidak ada dalam proporsi yang seimbang. Jadi kota terlalu dominan seperti itu. Jangan khawatir, tinggal di kota pun Anda bisa berkarya untuk desa, karena kota dan desa selalu akan jadi sesuatu yang saling mengisi ya, seperti itu. Komplement ya Mas. Ya, seperti itu. Ya. Gitu ya Nia. Jadi kalau kamu nggak akan pulang ke desa, maka kerjakan desa itu dari Tokyo. Tapi yuk kebangetan kalau sampai nggak pulang gitu aja. Oke, lanjut ini. Ada pertanyaan berikutnya ya. Pak Joni Aprianto, apa kabar Pak Joni? Saya hadir telat nggak apa-apa Pak, yang penting setia di obrolan dapur Ibu ya. Maaf saya telat ngikutin, mau tanya bagaimana awal ide untuk balik desa? Padahal umumnya lulusan perguruan tinggi, apalagi perguruan tinggi terbaik Indonesia, itu bekerja di perusahaan dengan gaji yang gede. Gimana Mas ini Mas? Lulusan ITB, gaji gede gitu ya. Kalau dulu sih mungkin sulit ya. Sekarang nih kalau menurut saya peluangnya lebih banyak ya. Karena dulu waktu saya pulang kampung kan line telepon belum ada, jadi kami harus ke wartel. Kemudian email dulu masih susah banget lah kayak gitu. Kalau sekarang ini sebenarnya udah sangat mudah ya, karena memang ramalannya kan dulu gitu, kalau teknologi informasi, komunikasi, dan transformasi maju, kita sebenarnya bisa tinggal di mana saja. Sebenarnya pakai nalar yang sederhana aja. Di desa ini low cost, di desa ini kehidupan sosial lebih sehat, lingkungannya juga lebih sehat. Masa umur kita mau dihabiskan di jalanan untuk kemacetan, ini kan satu hal yang sederhana aja. Kalau kita kuliah di ITB ya bodoh aja kalau masih di kota. Dia kan nggak nalar toh. Nggak nalar, karena orang ITB itu pakai nalar gitu. Saya kan nggak ITB, ini Institut Tambal Ban. Oh iya, Institut Tambal Ban Pak Joni, bukan perguruan tinggi itu. Maaf ya. Tapi sekarang saya lihat anak-anak muda sekarang itu banyak yang mereka punya visi yang berbeda dengan generasi sebelumnya. Jadi mereka itu, ini disebut the purpose generation ya. Jadi mereka tidak hanya membangun karir untuk memenuhi kebutuhan ekonominya, tapi mereka pengen punya peran yang lebih besar untuk membuat kehidupan lebih baik. Karena saya sudah nggak milenial, jadi saya juga nggak membatasi the purpose generation ini orang milenial. Jadi semua orang yang punya pemikiran terus-menerus untuk membuat kehidupan ini lebih baik, ya mereka the purpose generation, cuma yang lebih tua, lebih senior gitu, lansia. Aduh,
gitu, Pak Joni. Jadi ya pakai nalar aja apa yang akan kita pilih dalam hidup ini, maka segera tentukan saja, jangan lama-lama berpikir gitu ya. Karena rezeki tidak hanya ada di kota, justru Pak Singgih ini rezeki besarnya ada di desa, gitu kan. Rezekinya mengalir terus dan bagaimana ini keren banget, ini dulu impian saya nih, bagaimana bisa tinggal di desa pendapatannya dolar gitu kan, pendapatannya dolar. Pak Singgih ini udah membuktikan, jadi jangan tunggu lama-lama gitu ya, jangan tunggu lama-lama. Ya, berikutnya ada pertanyaan lagi sebentar Pak. Dari Dani nih Pak, gimana sih dengan pendidikan contextual education? Wah, itu katanya ada contextual education di Pak Singgih itu. Itu sebenarnya apa Pak? Tolong diceritakan Pak, contextual education itu. Ya. Gimana Mas ini? Mas? Kayaknya udah tahu sepeda gini. Ya, kayaknya udah ngulik-ngulik gitu, ngulik-ngulik apa webnya, kemudian cerita-ceritanya gitu. Silahkan Mas. Ya, contextual education itu sebenarnya gini. Jadi waktu itu saya waktu saya menyusun visi misi Sepedagi itu salah satu visinya memang mewujudkan contextual education, walaupun sekarang sebenarnya belum terwujud dalam sebuah format yang formal seperti itu ya. Tapi contextual education itu intinya adalah sebuah kegiatan aktivitas pendidikan di mana masyarakat di satu komunitas, di mana komunitas itu menjadi sadar dan paham dan tahu tentang problem dan permasalahan di komunitasnya. Kemudian lebih penting lagi adalah mereka bisa menumbuhkan rasa percaya diri pada mereka terhadap komunitasnya. Jadi, aktivitasnya bisa bermacam-macam. Jadi ini sebenarnya salah satu kritik saya terhadap desa-desa yang punya fasilitas pendidikan yang wujudnya sekolah, tapi sebenarnya tidak kontekstual materinya, sehingga ketika mereka lulus, mereka nggak ngerti tentang desanya, mereka nggak ngerti tentang peluang apa yang bisa dilakukan di sana, dan tidak terbangun rasa bangga dan rasa percaya diri terhadap desanya. Jadi saya membayangkan kalau pendidikan kontekstual itu salah satunya, dia belajar tentang apa yang di sekitar, menghilangkan rabun dekat. Kemudian mungkin suatu saat mereka secara temporer pergi ke kota untuk belajar. Karena keluar dari desa juga penting untuk bisa melihat dirinya. Kalau saya misalnya nggak pernah buka lapak di Ganesha, ya saya kayaknya nggak bisa lihat desa saya, potensi desa saya seperti saya melihat seperti sekarang ini. Sekarang ya. Jadi, tapi harus temporer, artinya kalau mereka, tapi program ini sebenarnya kan menarik kalau misalnya dibuat exchange, bikin satu sister school antara sekolah di desa dengan sekolah di kota, di mana muridnya kemudian tukeran, orang kota mereka bisa melihat desa dari dekat, orang desa sekali-sekali lihat kota untuk membuat wawasannya lebih terbuka. Tapi hal yang paling penting sebenarnya adalah bagaimana seorang anak, atau seorang anggota komunitas itu terbangun rasa percaya diri terhadap komunitasnya. Dan terbangun rasa cinta terhadap komunitasnya. Itu akan menjadi kunci sehingga dia tidak akan pergi jauh lah. Dia akan tetap bisa tinggal dan mengembangkan komunitasnya seperti itu. Iya. Itulah contextual education. Jadi kita memang harus banyak belajar nih bahwa ya sekali-kali keluar, tinggal di desa, sekali-kali keluar ke kota untuk bisa menambah wawasan, kemudian balik lagi gitu. Jangan menetap lama di sana dan semakin didekatkan dengan kehidupan real gitu. Karena selama ini kadang anak-anak itu tercerabut dari akarnya ya Mas ya, ketika sudah masuk ke persekolahan itu. Ya. Dan sekarang sebenarnya potensinya luar biasa ketika teknologi informasi itu sudah sangat mudah ya. Iya. Contextual education itu sebenarnya bentuknya mungkin seperti learning center, di mana dia ada akses internet, mentornya bisa didatangkan dari mana saja, bahkan warga sekitar bisa jadi guru, mungkin tidak perlu tingkatan ya. Kemudian konsepnya belajar sepanjang hayat. Jadi kalau orang yang sudah memang butuh belajar, dia bisa masuk gitu. Dalam usia apapun, dalam profesi apapun seperti itu. Dan orang yang punya keahlian di desa itu apapun tempat lain bisa menjadi pengajar di situ. Seru lah sebenarnya kalau bisa kayak gitu. Pemerintah enteng, pemerintah tuh santai kalau. Betul. Iya, karena apa?
Kebayangkan kalau rakyat Indonesia itu kayak Pak Singgih semuanya gitu kan. Jadi Mas Menteri semua akan bisa siul-siul nih kalau kayak gitu tuh. makin enak jadi pemerintah itu karena rakyatnya sudah autopilot gitu. Udah kerja sendiri-sendiri gitu kan. Tinggal jangan ganggu aja gitu. Jangan ganggu aja. Kami tuh seneng loh mengerjakan sesuatu yang bermanfaat gitu. Tapi kalau diganggu nah itu yang nggak suka gitu kan. Iya. Selanjutnya dari Mbak Winwinarni, apa kabar Mbak Winwinarni? Ya, salam Bu Septi dan Pak Singgih, salam kembali. Beberapa desa di Indonesia sekarang sudah menjadi pionir Smart Village, mengikuti tren Smart City. Bagaimana menurut Smart Village menurut Bapak? Nah, Smart Village nih Mas. Menurut Mas Singgih gimana nih Smart Village itu? Kalau desa itu sebenarnya smart ini sebenarnya tren ya, ada satu sisi. Jadi sebenarnya kalau desa itu sebenarnya yang penting digali adalah wisdom-nya. Desa itu punya wisdom yang sangat banyak. Itu sebenarnya harus digali dulu. Desa menjadi smart ya, tapi pertama dia harus menggali dulu. Sebenarnya dia itu seperti apa, dia punya profilnya itu seperti apa, kepribadiannya seperti apa, dan itu harus dibangun dan dimunculkan. Teknologi ini kan sebenarnya sesuatu tools ya, sesuatu alat ya sebenarnya untuk bisa berhubungan atau bisa mengembangkan diri ya. Tapi sebenarnya yang paling penting jangan kemudian dari tiba-tiba desa tradisional bertransformasi ke smart village. Kemudian yang terjadi kadang-kadang ya gegar budaya ya kayak gitu. Jadi desa itu sebenarnya problemnya kan sudah sangat lama sekali lah mereka tuh terlambat dikembangkan. Jadi selama periode Orde Baru, semoga Pak Harto nggak dengar nih. Selama Orde Baru, selama Orde yang sebelumnya itu, karena desa itu selalu dapat yang paling jelek, paling sedikit, dan paling akhir, ya jadinya kayak begitu. Nah sekarang sebenarnya sudah mulai bangkit, baik dari pemerintah maupun dari masyarakat sendiri, sehingga kemudian lahir Smart Village. Tapi menurut saya, proses ini karena ujuk-ujuk, jadi harus terus-menerus bagaimana dia menjadi itu meresap gitu loh. Kalau masak tempe bacem itu ya bacemnya agak lama biar bumbunya meresap gitu loh, tidak cuma menjadi sesuatu yang instan. Kita tidak bikin Indomie loh. Di Smart Village itu nggak bikin Indomie, kita masak gulai atau masak tempe bacem ya. Ya perlu proses yang memang betul-betul baik sehingga teknologi baru itu tidak cuma tempelan, tapi benar-benar menjadi sesuatu yang menyatu dengan masyarakat dan mereka paham gitu seperti itu. Iya, aduh, nggak terasa Mas Singgih sudah hampir 1 jam kita ya. Ini sudah masuk jam 10.58. Terima kasih Mas Singgih ini untuk obrolan serunya. Mungkin ada satu kalimat nih Mas untuk penutup nih Mas ya, kalimat penutup untuk teman-teman yang mungkin selama ini sudah pengen banget karena ini COVID pasti ada sesuatu perubahan gitu ya, ada perubahan. Nah, bagaimana untuk menghadapi, mungkin ada yang sudah pengen untuk tinggal di desa gitu, untuk berubah selama ini tinggal di kota tapi nggak berani. Nah, gimana Mas ini untuk penutupnya nih Mas, silahkan Mas. Ya. Saya percaya desa itu masa depan. Dan saya percaya kalau kita mau menjadi seseorang atau keluarga atau bangsa yang berhasil adalah harus berangkat dari apa yang kita punya, apa itu potensi atau problem. Indonesia itu potensinya sebenarnya desa. Ada 74.000 lebih desa yang tersebar di Nusantara dan masa depan itu sebenarnya akan kembali ke nilai-nilai desa. Orang akan kembali mengkonsumsi bahan-bahan dari lokal. Orang akan membutuhkan keguyuban sosial. Orang akan ingin dekat dengan alam. Dan semuanya itu sebenarnya ada di desa. Bahkan di kota pun mereka membuat hal-hal yang mirip seperti ini. Jadi saya pikir kalau kita mengembangkan desa-desa di Indonesia, itu bukan hanya membuat negara ini menjadi kuat dan sehat, tapi juga Indonesia bisa jadi menjadi pionir gerakan ini untuk membuat dunia baik. Jadi desa adalah masa depan dunia. Iya,
Terima kasih banyak Mas Inggih untuk waktunya dan menambah seru obrolan Dapur Ibu spesial hari ini. Selamat menyambut Lebaran Mas dengan suasana yang berbeda. Segera potong ayamnya karena Mas Inggih ini punya ayam banyak banget. Karena apa dipotong itu dikasih nama satu-satu gitu ayamnya. Itu nggak tega. Sudah beli masuk freezer, nggak tenang aja. Udah beli ya, nggak bakalan tega kalau akan menyembelih ayam sendiri. Gitu kan, ya. Salam untuk keluarga, salam untuk Riris, Mbak Tri, sama Mening. Ya, selamat, mohon maaf lahir batin, selamat Lebaran ya Mas ya. Ya, maaf batin. Terima kasih. Ya. Itulah teman-teman obrolan kita dengan Pak Singgih Susilo Kartono. Ya, kalau Anda mengenal namanya pasti tahu bahwa itu adalah Kartininya laki-laki Pak Kartono gitu ya. Pak Kartono karena memang lahir tepat pada tanggal 21 April, maka orang tuanya menamakan memberikan namanya di belakang adalah Kartono. Itu adalah Kartono itu kakaknya Kartini. Ya, terima kasih. Pesannya adalah jangan takut untuk hidup, membuat perubahan hidup Anda. Kalau Anda pengen untuk membuat kehidupan menjadi semakin sehat, Anda ingin berubah, maka segera berubah. Karena kita bisa bangkit dari manapun. Seperti yang Pak Singgih katakan tadi, ada 74.000 desa. Kita bisa membangkitkannya satu persatu dan kita bisa bangkit dari 74.000 desa itu. Pilih satu saja. Nggak usah banyak-banyak gitu ya, nggak usah banyak-banyak. Maka kita akan, andai kata ada 74.000 desa itu bisa berkembang semuanya, maka Indonesia ini akan makmur sejahtera. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir di obrolan Dapur Ibu spesial hari ini. Dan bagi yang ketinggalan, jangan lupa silahkan kunjungi YouTube channel kita di Padepokan Margosari. Semua rekaman dari hasil obrolan Dapur Ibu itu ada lengkap ada di sana. Dan bagi yang ingin mendengarkan podcast suaranya saja, silahkan datang ke www.anchor.fm/septibulandani. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah setia dan saya akan menyampaikan polling. Ya, ada pollingnya. Silahkan, ini ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa teman-teman jawab untuk bisa membantu kami meningkatkan kualitas dari acara-acara yang ada saat ini. Oke. Yang pertama adalah, apakah Anda merasakan manfaat hadirnya obrolan Dapur Ibu ini? Nah, silahkan diklik aja di situ, bisa langsung ya. Kemudian, dari mana Anda tahu acara obrolan Dapur Ibu? Ya. Yang kedua, yang ketiga adalah dari area manakah Anda menonton langsung obrolan Dapur Ibu ini? Bisa dari Jawa, luar Indonesia, ya. Kemudian pertanyaan ketiga adalah, apa sesi obrolan Dapur Ibu yang paling Anda minati? Nah, silahkan nanti diklik ya di situ. Kemudian yang kelima adalah, tema obrolan apa yang Anda inginkan? Jadi ada tentang seputar pendidikan, seputar karir dan keterampilan, kemudian seputar pernikahan dan keluarga. Kalau ada tambahan lagi, silahkan teman-teman klik ya. Silahkan teman-teman kirimkan ke kami di septipenny@gmail.com, maka saya akan membuat program acara yang mengasihkan untuk obrolan Dapur Ibu selanjutnya. Oke, terima kasih untuk pollingnya. Saya tutup untuk polling. Ya. Iya. Berikutnya adalah, ini adalah sesi akhir dari obrolan Dapur Ibu, dan kita esok hari akan hadir kembali obrolan Dapur Ibu dengan nuansa yang berbeda. Kita selalu ada nuansa yang berbeda. Hari ini tantangan sebenarnya ketika kita akan menjalankan seperti biasanya, terus akhirnya saya mendapatkan ide untuk bisa live lewat Zoom kali ini ya. Dan jangan lupa esok hari tetap jam 10. Kemudian hari Sabtu kita juga akan kedatangan tamu spesial lagi. Maka jangan kemana-mana, tetap di obrolan. Dapur adalah wajah keluarga kita. Dapur adalah pusat peradaban keluarga kita. Dapur adalah tempat di mana kehangatan keluarga kita berada. Mari saatnya membangun peradaban dari dalam rumah. Salam obrolan Dapur